Bapak Ibu, puasa kita itu akan berkualitas manakala kita meninggalkan maksiat. Ketika halo sahabat-sahabat semua, ini mau berangkat ke masjid menjalankan buka bersama satu RW yang bersama dengan 7 RT. Ini yang mempunyai hajat, sementara masjid untuk menjamin untuk buka bersama. Itu terdengar dari suara-suara masjid untuk menanti buka bersama. Niki tugasnya pun itu. Oh, RT 4. Wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmatnya, sehingga pada sore hari ini kita masih diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam acara pengajian dan buka bersama di Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta orang-orang yang semoga senantiasa istiqomah di jalannya. Sebelum acara dimulai, perkenalkan kami Sarah dan Sanu selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas, acara ketiga kultum remaja, acara keempat tausiah, acara kelima penutup. Supaya acara ini membawa keberkahan, marilah kita buka dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah acara ini dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas kepada Bapak Mustahim SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'in wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Nasihat Masjid Al-Ikhlas, Bapak Dr. Haji Mahfudi MPD, kemudian yang saya hormati pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas, kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, kemudian yang berbahagia saya banggakan Mas-mas, Bapak, adik yang saya cintai, yang saya banggakan yang
Dan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita menjalankan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sore hari ini. Agenda yang pertama untuk berbuka puasa bersama di lingkungan RW 17. Mudah-mudahan acaranya diberikan kelancaran. Kemudian untuk selanjutnya yaitu hari Sabtu dan Ahad berikutnya juga diberikan kelancaran juga, dan mudah-mudahan berkah bagi Bapak Ibu yang kemudian memberikan donasi, memberikan sedekah untuk berbuka puasa. Nah, kalau di dalam hadisnya bahwa orang yang memberikan buka puasa sama seperti pahalanya sama seperti orang yang melakukan puasa. Jadi pahalanya double. Kalau memberikan satu kan berarti pahalanya satu. Nah, kalau 10 berarti seolah-olah puasanya 10 orang. Nah, luar biasa. Dan semuanya mendapatkan pahala. Dan ini bergantian, masing-masing RT mendapatkan giliran. Dan salam semoga senantiasa tergerak dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan salam beliau di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi berbahagia untuk kegiatan berbuka puasa bersama yang kemudian di acaranya ada kajian terkait dengan hadis. Nah, untuk tahun kemarin kita sudah melatih adik-adik untuk menjadi MC ya. Nah, untuk tahun ini juga tetap adik-adik diikutkan untuk menjadi MC, tapi ada tambahannya. Kita mengikut sertakan remaja untuk mengawali kultumnya. Jadi sebelum Pak Kiai Mafruki menyampaikan tausiahnya, nanti ada remaja yang bergantian yang diberikan tugas untuk berlatih memberikan tausiah ataupun cerita atau apapun, pokoknya yang penting mau nampil dulu gitu ya. Nah, mudah-mudahan jadi latihan yang bermanfaat buat adik-adik yang nanti kedepannya siapa tahu menjadi dai, menjadi ustaz, menjadi kiai yang kemudian bermanfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari kami yang menyelenggarakan salah satu kegiatannya ini berbuka puasa dan bermanfaat dari semua, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Dan kami mengucapkan terima kasih dan terus-terusnya kepada semua warga RW 17 dan masing-masing RT. Untuk hari ini RT berapa itu? RT 4, yang walaupun sangat RT 4 yang di belakang sudah menyiapkan ya, mudah-mudahan pahalanya sama bahkan lebih karena kerjanya lebih berat. Semoga diganti pahala Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi matur. Demikian Bapak Ibu yang terhormati dari sekalian yang berbahagia, dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mustahib atas sambutannya. Acara yang ketiga, kultum remaja yang akan disampaikan oleh Mas Zaki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Salam yang saya hormati Ketua Kedua Bintang Sari, Bapak dan yang saya hormati Ketua Akhir Masjid Raya Bintang Sari, Bapak Karik, dan yang saya hormati Ketua dari Masjid dari yang ada sore hari ini. Semoga pada ini berbahan akun kita yang berfungsi oleh Allah. Dan juga dari saya mengenal.
Hari ini Allah dengan sekarang kita untuk kira kita akhir setiap orang memiliki Allah dari dalam itu sampai malam itu lagi karena kita terjauh dari tauhid. Dalam itu termobilisasi sebelum itu kemudian tentang penandaan waktu yang seharusnya kita gunakan untuk mengasih malah untuk berbagi Allah. Karena Allah sudah memberikan Al-Quran sebagai sumber. Dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Iqra rabbika alladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah pertama turut kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini menunjukkan tentang pentingnya membaca, belajar pertama membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, sebagai orang yang kita dengan Al-Quran sama tinggi di sisi Allah. Selain itu yang kita baca tak boleh mengalir. Sama ibu zaman 10 mereka berapa? Berapa banyak hal yang bisa menentukan jika benar kita melakukan waktu berkaji. Hari yang berbahagia. Maka ini tidak selalu salah. Tapi bisa menjadi sarana dakwah belajar dan berilmu. Tapi jika hanya membuat kita awal dari Al-Quran dari orang dari juga, maka di situlah masalahnya. Coba kita lihat proses kita lihat sampai dalam sekali dalam kita lakukan dalam sekali. Jangan sampai waktu yang bisa kita satu dari apa yang sama Al-Quran. Jangan sampai kayak lebih dari proses daripada lagi dari lama. Hanya kita akan perubahan kecil kurang waktu bermain kecil terpaksa pada dengan yang tadi warnanya akan mengalami. Gunakan satu untuk saat yang bermanfaat seperti mengajarkan akomodasi. Cara kita tinggalkan kesehatan yang pertama yaitu kesehatan fisik. Menyebabkan makalah terakhir risiko media lahir atau komunikasi hingga kesulitan sampai aku. Yang kedua yaitu perkembangan mental. Perkembangan mental juga atau bukan gangguan konsentrasi anak muda semacam atau depresi dan gangguan. Yang ketiga yaitu hidup dan aktivitas kurang hidup karena mulai menekan melayani serta kebutuhan karena kurang kuat. Jadi ada tidak boleh main lagi ya. Siap. Karena itu kalau ada anak yang ketambahan anak sedikit saya katakan. Yang pertama yaitu 22 dan batasan tentang waktu main HP dan satu dan yang kedua aktivitas atau nabi alihkan dengan permainan fisik membaca buku atau benar. Yang ketiga yaitu sama baik orang tua harus mengurangi penggunaan HP di depan anak. Yang keempat kontrol orang tua gunakan aplikasi membaca sosial atau waktu. Karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi teknologi dari kiamat. Kami tidak akan membela kita, tetapi Al-Quran akan menjadi manfaat orang yang belajar dan memakannya. Semoga kita termasuk generasi yang mengatakan mengerti dia, mengenai ilmu. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Karena akhirnya adalah yang menyatakan berbuat kata dengan baik. Namun disyukuri baru apa yang nanti lebih baik kita ngaji. Bapak dan ibu semuanya demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat diambil hikmahnya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Kebaikan dan menjaga orang dan kesalahan kami dari saya ambil itu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Acara selanjutnya, acara yang ditunggu adalah acara yang pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Mahmuki MPD. Sebelumnya, izinkan saya makan dulu ya. Pergi ke pasar membeli lada. Lada dibeli, bersama miring. Hadirin semua sudah sedia menantikan ceramah 10 hari. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dr. Kiai Haji Mahmuki MPD, saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ala quwwata illa billah. Amma ba'du, para sesepuh di lingkungan RW 17 yang saya hormati, Bapak Ibu dan adik-adik yang berbahagia, kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini kita bisa kumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini. Kita kasih keras, mudah-mudahan pertemuan kita manfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, hadirin dan hadirin dan seluruh pengikutnya dari kiamat. Bapak Ibu yang adik yang berbahagia, kedudukan manusia di sisi Allah itu tidak ditentukan oleh pangkat. Benar ya? Jabatan tidak. Kedudukan manusia di sisi Allah itu tidak ditentukan oleh harta benda. Wong itu oke, wong suki berarti mulia di sisi Allah. Tidak. Kedudukan manusia di sisi Allah itu tidak ditentukan oleh rupa. Rupanya ganteng, rupanya ayu, rupanya elek. Tidak. Kedudukan manusia di sisi Allah itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah tingkatan kedudukan manusia yang hina di sisi Allah. Hina di sisi Allah. Walaupun dia kedudukannya sebagai presiden misalnya, walaupun orang itu kedudukannya pangkatnya tinggi, jenderal misalnya, walaupun dia kekayaannya luar biasa, kayak korun misalnya, itu tidak ngaruh. Orang yang kedudukannya hina di sisi Allah itu siapa? Teman-teman bisa baca di surat Al-A'raf ayat 178. Ayatnya berbunyi, wa laqad zara'na fi jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal'an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami sediakan neraka jahanam itu bagi sebagian besar jin dan manusia. Apa sebabnya? Mereka punya hati, tetapi tidak pernah dipakai untuk berpikir, untuk ngangen-ngangen ayatnya Allah. Mereka punya mata, tapi matanya tidak pernah untuk melihat kebenaran.
tidak pernah untuk melihat kebesaran Allah. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak pernah dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka orang yang seperti itu kata Allah Al-An'am, mereka itu bagaikan binatang, hina di sisi Allah. Bahkan dikatakan ini balum abal, bahkan lebih hina dari binatang. Jadi kedudukan manusia yang pertama di sisi Allah terhina. Apa itu? Terhina. Lalu yang kedua, kedudukan manusia secara umum itu mulia. Walaupun karomah Bani Adam, sungguh kami muliakan Bani Adam secara umum. Tapi kalau manusia yang seperti tadi, itu kedudukannya apa? Hina di sisi Allah. Nah, yang ketiga itu manusia yang kedudukannya di sisi Allah sangat-sangat mulia, sangat terhormat di sisi Allah. Ini kira-kira maksudnya ingin kedudukan yang keberapa? Pertama, ini betul-betul ada, ya kan? Yang kedua, manusia pada umumnya sudah tidak, tapi mesti inginnya yang berapa? Ketiga, yaitu sangat mulia di sisi Allah. Betul kan ini? Semua ini mulia di sisi Allah, sangat terhormat di sisi Allah, walaupun dia tidak punya harta, walaupun dia tidak punya jabatan, walaupun dia rumahnya jelek. Nah, siapa mereka? Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah mereka orang yang bertakwa. Jadi kuncinya di sini Bapak. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi manusia yang terhormat di sisi Allah, ingin menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah, syaratnya apa tadi? Takwa. Takwa. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bisa menjadi takwa? Salah satunya adalah dengan berpuasa. Berpuasa khususnya di bulan Ramadan. Makanya ayatnya ini sangat terkenal. Apa itu bunyi ayatnya? Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan untuk umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi bertakwa. Oke, bertakwa. Caranya dengan apa dulu? Puasa di bulan Ramadan. Jadi panjenengan ini sekarang puasa di bulan Ramadan itu salah satu tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Paham dulu? Paham dulu? Nah, sekarang pertanyaannya Pak, apakah semua orang yang berpuasa itu pasti akan menjadi orang yang bertakwa? Jawabannya tidak. Namun yang bagaimana yang bisa menjadikan orang jadi takwa?
Puasa yang bagaimana adalah puasa yang berkualitas. Puasa yang berkualitas. Puasa yang bermutu. Oh. Orang puasa yang mutu saya sering ditanya, Pak, mutu Pak. Sebulan mau mutu. Pertanyaannya wis mutu kok Pak. Saya tanya ke Pak Ustaz, mesti ada yang jawab, Pak mutu Pak. Pikirannya apa? Kualitas mutu ya, untuk pendidikan. Ada kan jadi pejabat di sekolah. Mutunya untuk pendidikan, untuk pembelajaran. Nah, ternyata yang dimaksud itu bermutu. Masya Allah ya. Kalau saya tanya ke Pak Sarifin ya, terus mutu Pak. Yes. Terus mutu juga Pak. Oh, ya alhamdulillah. Ya. Saya alhamdulillah sudah mutu. Mutu dulu, sudah dua, dan mutu dua. Nah sekarang yang jadi pemikiran kita, jadi pertanyaan kita itu, Pak, puasa yang berkualitas itu puasa simpoyoko. Tidak sembarang orang yang berpuasa itu mesti akan menghasilkan jadi manusia yang bertakwa. Apa orang-orang yang berpuasa kok tidak menjadikan orang itu menjadi tidak menjadi orang yang bertakwa? Rasulullah mengatakan yang ini laisa lahu jazaa'un illa al-ju' wal 'atash. Banyak sekali kambing sore, banyak sekali orang yang berpuasa, puasanya itu hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Antara ngelek atau ngelek atau ngelek. Nah, bagaimana caranya supaya puasa kita berkualitas? Pertama, diawali dengan niat. Niatnya harus karena Allah, bukan karena yang lain. Pak, kok tujuan sampai puasa biasanya Pak? Aku isi kalau bujuku, kalau anak-anakku. Berarti puasanya tidak hilang. Pak, alhamdulillah ini benar nih puasa ini. Aktor kok ngambil puasa, puasa aku lagi. Konten dikatakan itu Bu. Konten. Kata, ya. Kok usaha saya punya apa? Enggak. Mertua aku ya orang yang enak tahu pembinaanku, pembinaanku rajin puasa. Berarti niatnya orang lillah, orang karena Allah. Makanya kata itu ketika niat apa yang dibaca ketika niat? Bareng-bareng. Nawa itu selalu menghargai adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Selalu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Niatnya murni hanya karena Allah. Makanya Al-Qurannya juga memerintahkan seperti itu. Itu ayatnya di surat Al-Bayyinah. Ya. Surat Al-Bayyinah tahu tuh surat apa nih? Al-Bayyinah surat apa? Orang ngerti. Tapi kan di bagian ini itu coba
Surat apa itu? Bayyinah. Surat Lanjatunil. Itu Pak, surat Lanjatunil itu surat Al-Bayyinah jenenge ya. Kalau kita kalau mau surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas surat apa yo? Ya Allah, itu aku udah sama ngerti ya. Surat Al-Bayyinah itu Allah mengatakan di sana, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kita apa ya? Kita ngobrol dulu ya orang ini. Butuh apa? Kemudian surat Al-Mulk apa? Kemudian surat Al-Bayyinah. Ayo bareng-bareng. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Anak-anak ada yang hafal surat Al-Bayyinah? Apa ya apa? Ayo apa? Ini biasa dulu. Ayo, pokoknya apa? Surat banyak ini. Ayo. Kunci, ya kunci. Acil, apa lagi? Ini surat panjang ini ya, surat terus lumayan panjang. Ayo anak-anak, siapa yang apa? Acil. Ya, hadiah, dompet. Ya. Coba, yo. Oh itu apa? Wah. Aduh, apa? Yo, ayo, apa ini? Ya. Berdua. Berdua. Ya, wes. Oh, surat Lam Yakunil, surat Bayyinah tadi. Yo, dari apa? Ya, wes ya. Boyo kabeh. Lah, itu wah, kemarin nawar ya. Ini. Ada yang apa ini? Ya. Ya, surat Lam Yakunil ya. Al-Bayyinah ya, yo. Surat auzu ya. Ya. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك bola balik mana ya? Ayo. Terus. Apa terusnya? Innal ladzina
Ayo ulang-ulangi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Balik mana? Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Terus innal ladzina amanu wa amilus ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri khalidina fiha abada anhum maradu'an dzalika liman. Nah ini 50. Coba kamu kalau bisa tambah 50 lagi. Yo mulai dari awal. Yo Semangat. A'udzubillah. Kamu diam, yang lain diam. Yo. Bismillah. Yo. Apa? Biasanya cuma 50.000. Min ahlil mufakina bayyinah ya. Terus rasulum lusuhufam mutahharah wama tafarraqal ladzina utul illa min ba'di ma ja'atuhumul. Terus umiru liya'budullaha dina Hinul qayyimah. Terus kafaru min ahlil kitab fina khalidina fiha fiha. Terus ulah bariyah. Terus amanu wa amilus salihati ulaika hum bariyah jazaohum bihim jannatu adnin tajri anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman rabbah. Shadaqallahul azim. Ini 50 berarti 100 ya. Nah ini malah langsung ya 50-nya nanti dibagi loro. Nah, caranya bagi jadi sobek. Caranya bagi di sobek nak kanggo malahan ya pun asik kali waktunya ya. Nanti lain waktu ya. Suratnya beda ya, sing pendek ya. Anak panjang banget kita bisa nih. Nanti lain waktu ya. Itu. Ya.
Besok ya, besok ya. Mas Aktif besok. Ya, besok minggu ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ini penting ya untuk memotivasi anak-anak supaya mereka mau belajar, terutama belajar Al-Quran, lebih-lebih menghafal. Ini penting bagi anak-anak. Apalagi yang anak laki-laki besok nanti menggantikan saya, menggantikan Pak Mustahil, menggantikan Pak Ibnu untuk jadi imam sholat ya. Itu harus hafal surat-surat pendek minimal ya. Minimal surat-surat pendek. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita lanjut. Jadi ayat wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin itu ayat yang memerintahkan kita di dalam kita beribadah itu harus mukhlishina lahuddin, ikhlas hanya karena Allah, ikhlas hanya karena Allah, tidak karena yang lain-lain. Pak, kalau misalnya saya itu mau puasa, motivasinya dari anak saya itu gimana Pak? Nah, kalau awal-awal puasa misalnya karena motivasi anaknya boleh-boleh saja, tapi itu tidak terus berlanjut. Kok puasanya hanya karena anaknya, tapi harus karena Allah. Awalnya boleh itu termasuk salah satu motivasi. Ya. Saya punya teman, kebetulan dia manajer di Surabaya waktu itu. Dia itu punya anaknya sekolah di SD Islam Khadijah, nah, ya, di Surabaya. Bapaknya itu Muslim, tapi nggak pernah sholat. Nah itu anaknya, walaupun masih kecil, masih SD itu rajin sholat. Itu sering ngomong sama bapaknya, Pak, bu sholat tuh Pak, bapak orang sholat bener apa loh, gitu. Suwe-suwe bapak itu izin para anaknya, akhirnya belum sholat. Nah, dia cerita sama saya, Pak, alhamdulillah saya sekarang manut sama anak saya motivasi saya terus untuk sholat, akhirnya saya sekarang jadi sholat, alhamdulillah. Tapi akhirnya nanti sholatnya itu jangan karena anak, tapi benar-benar karena Allah. Awalnya boleh seperti itu ya, karena itu kan yang memotivasi. Nah, itu yang pertama. Jadi puasa kita akan berkualitas manakala pertama niatnya hanya karena Allah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, puasa kita itu akan berkualitas manakala kita meninggalkan maksiat ketika kita sedang berpuasa. Meninggalkan maksiat yang biasanya senang rasaninya dihilangkan. Wes leren, pokoknya aku ora bakal ngrasani wong meneh ya selama bulan puasa. Mbak harus berpuasa pripun Pak? Diteruske ora usah ngrasanine, lanjute diteruske ngrasanine. Wah, berarti ora puasane ora ono labete, kok berpuasa tetap isi gelem ngrasani wong. Pertama. Apalagi, nah ini bapak-bapak ini sering tergoda, kan? Kalau buka HP gitu kadang-kadang terus muncul gambar-gambar sing apa Pak Ahmad? Sing keras. Nah, seringnya kita malah berlanjut. Malah berlanjut gitu ya. Karena apa? Penasaran gitu. Nah, lereng banget ya. Lereng. Begitu ya kata gambar itu langsung di-scroll ya, ganti yang lain. Dicari ya, dicari apa? Dicari yang pengajian ya, yang YouTube isinya Gus Baha, isinya ya Anza ya, isinya
ceramah-ceramah sing apik-apik itu, atau yang bacaan Al-Quran. Nah, ini kadang aneh loh Pak Bu, begitu lihat ada Al-Quran langsung dipindah malahan gitu, kan? Bacaan Al-Quran malah langsung dipindah, tapi begitu gambar semeros malah digoleki sisan. Dia di mana ya? Iya, mau orang nggak kacamata langsung dicari kacamatanya, gitu ya. Naudzubillah min dzalik, ojo ya, jangan. Jadi tinggalkan maksiat. Kata Allah dalam Al-Quran, malam yada qaulaz zur. Barang siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang saru, ucapan-ucapan yang jelek, maka kata Rasul, "Falaisa lillahi hajah ayyata at'amahu wa syarabahu." Allah tidak butuh kepada orang yang puasanya tidak bisa meninggalkan maksiat. Jadi nggak butuh orang yang puasanya seperti itu. Ya, tinggalkan kemaksiatan, berkata bohong, dusta, ya, melihat yang tidak baik, itu mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak benar, kita tinggalkan semua itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini sudah hampir berapa menit lagi Pak? Pak Mustahil? 3 menit. 3 menit. Wow, 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi. Yang ketiga, di dalam bulan puasa panjenengan memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah. Apa saja yang termasuk ibadah? Banyak membaca Al-Quran. Kira-kira panjenengan punya target selama bulan puasa saya mau menghatamkan 3 hataman, gitu. Minimal 1 hari 1 juz, berarti selama puasa minimal bisa hatam Al-Quran. Contoh, apalagi memperbanyak sedekah, sedekah, ya. Apalagi perbaikan baik dengan suami baik dengan istri, dengan tetangga dan sebagainya. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, terakhir ini, atur pola makan yang benar. Atur pola makan yang benar. Jangan sampai makan terlalu kenyang, minum terlalu kenyang, nggak boleh. Al-Quran melarang itu. Kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah kamu, tapi jangan sampai berlebihan, karena Allah tidak suka terhadap orang yang berlebihan. Niku 4 niku panjenengan jaga dalam bulan puasa. Mudah-mudahan di akhir puasa nanti panjenengan memperoleh pahala yang besar sehingga menjadi manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira ini Bapak Ibu, ini ceramah dibarengi karo bagi-bagi jajan minuman ya, suara bakalan menang ya. Orang bakal menang ya, mesti kalah ya. Apalagi berkelaparan. Baik, saya kira ini Bapak Ibu, ya. Mari kita akhiri pengajian ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah ditutup. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas beribadah. Semoga semakin menambah wawasan dan meningkatkan keimanan kita pada Allah
ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasibtu wa bika amantu wa ala rizqika taqartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Coba. Setelah sholat maghrib, ini bapak-bapak, ibu-ibu pada menikmati buka bersama setelah sholat maghrib jamaah. Ini bapak-bapak yang menikmati hidangan makan buka bersama yang diselenggarakan oleh RT 04 yang mengkonsumsi RT 04. Nanti akan bergilir dengan RT-RT yang lain. Ini pada menikmati makan buka bersama. Sahabat-sahabat semua, berhubung acara sudah selesai, sudah sholat maghrib dan dilanjutkan makan bersama, buka bersama bapak-bapak, ibu-ibu di RW 17. Kita sudah selesai. Silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Dadah.